Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan membahas tentang Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama adalah Perang Dunia Pertama, meliputi latar belakang proses berlangsungnya dan berakhirnya Perang Dunia Pertama, serta pengaruhnya Perang Dunia Pertama. Yang kedua adalah Perang Dunia Kedua, yang akan dibahas meliputi latar belakang, proses berlangsungnya, dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, pengaruh Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir adalah pembentukan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengaruh peserta dunia dalam kehidupan politik global. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini disebut sebagai Great War atau War of the Nation dan War to End All Wars, perang untuk mengakhiri semua perang. Perang ini merupakan konflik dunia yang terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Perang ini berlangsung dari tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Lokasi terjadinya perang di mana? Lokasi terjadinya perang itu ada di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Cina, dan lepas pantai Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam perang ini, yaitu yang pertama ada Triple Alliance yang nantinya akan berkembang menjadi blok sentral. Ya, negara ini terdiri dari Jerman, Austria, dan Italia. Yang kedua adalah Triple Entente. Negara ini akan bergabung yaitu ada Prancis, Inggris, dan Rusia. Dan negara ini yang nanti akan berkembang menjadi blok sekutu. Ini adalah gambaran umum tentang Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada Italia, Austria, dan Jerman yang bergabung dalam satu alliance atau persekutuan. Itu nanti disebut sebagai Triple Alliance yang nanti bertambah pendukungnya yaitu dari The Ottoman Empire. Terus ada juga rivalnya yaitu Rusia, Prancis, dan Inggris yang tergabung dalam Triple Entente. Ya, pertama diawali dari aliansi Rusia dan Prancis, kemudian adanya perjanjian, ya kan, adanya perjanjian dengan Inggris. Nah, konfliknya ini sekitar apa? Konfliknya ini adalah sekitar daerah Balkans. Daerah Balkans itu terdiri dari dua wilayah negara yaitu di Bulgaria dan Serbia. Sebab umum Perang Dunia I. Pertama adalah ketidakstabilan politik wilayah Balkan, kedua persaingan negara-negara Eropa, ketiga persaingan senjata dan angkatan militer, keempat pembentukan aliansi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ketidakstabilan politik di wilayah Balkan. Sejak Kongres Berlin 1878 yang membagi pengaruh negara-negara besar di Balkan, ini tidak menjadikan wilayah ini menjadi tenang, tetapi justru semakin bergejolak. Baik Turki maupun Austria yang menjadi tuan di kawasan ini menghadapi pemberontakan yang silih berganti. Turki menghadapi pemberontakan di Bulgaria atas dasar kasakusuk Rusia menginginkan Romalia Timur digabung dengan Bulgaria. Sedangkan Rumania, para petani berontak karena keadaan sosial ekonomi amat buruk dan tahun 1881 menobatkan rajanya sendiri. Yunani juga menyatakan perang terhadap Turki yang mempersoalkan masa depan Makedonia dan Pulau Kreta. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh Turki dengan cara ditindas dengan sangat kejam. Tetapi pada dasarnya Turki juga menghadapi pergolakan dan kerusuhan di negerinya sendiri, yaitu kerusuhan dari bangsa Armenia yang tinggal di sebelah timur Laut Turki. Tekanan-tekanan dari Turki terhadap wilayah Balkan menjadikan semangat nasionalisme bangsa-bangsa di daerah tersebut. Puncaknya adalah meletusnya Perang Balkan I yang terjadi 1912 sampai 1913. Pemberontakan diawali dari pembentukan Liga Balkan, dipelopori oleh seorang idealis Kreta yaitu Venizelos yang ingin menyatukan Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Montenegro. Mereka bersatu untuk melawan
Turki dengan alasan untuk membebaskan daerah Makedonia. Turki yang sedang dilanda kerusuhan menghadapi perang ini sehingga kalah dan mengadakan perjanjian London tahun 1913. Dalam perjanjian ini, Yunani memperoleh Pulau Kreta, Salonika, dan Makedonia Selatan. Sedangkan Siberia memperoleh Makedonia Tengah dan Utara, tetapi antara Yunani dan Montenegro dibentuk sebuah negara baru yaitu Albania. Perang Balkan II yang terjadi pada tahun 1913. Hungaria amat sangat kecewa dengan perdamaian London. Maka Hungaria melancarkan serangan ke Serbia yang memperoleh bagian paling besar atas wilayah Makedonia. Serbia mendapatkan bantuan dari Montenegro, Rumania, dan Turki. Akhir konflik ini, Turki mendapatkan wilayah Adrianopel. Serbia dan Turki memperoleh Makedonia, dan Rumania mendapatkan daerah Bungaria di tepi sungai Danube. Nah, hingga Juni 1914 ternyata di wilayah Balkan ini tetap terjadi persaingan antar anggota kelompok. Jadi walaupun sudah diselesaikannya perang Balkan II, tidak menjadikan wilayah tersebut menjadi damai. Yang kedua adalah persaingan negara-negara di Eropa. Saingan tidak sehat dapat memicu terjadinya konflik peperangan. Dominasi negara-negara Eropa di Afrika dan Asia menyebabkan persaingan ekonomi yang berkembang menjadi motif politik. Dalam hal ini, negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda, mereka saling bersaing untuk membangun industri. Adanya anggapan bahwa semakin luasnya wilayah jajahan, maka semakin tinggi prestis bangsa tersebut di mata internasional. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan. Adapun persaingan-persaingan yang terjadi antara lain, Italia dan Prancis berusaha menguasai wilayah Afrika Utara, Austria dan Rusia berebutkan wilayah Balkan, sedangkan Jerman dan Inggris memperebutkan wilayah Timur Tengah. Selain itu, beberapa negara di Eropa juga saling bersaing untuk menjadikan negaranya sebagai negara industri. Selanjutnya adalah persaingan senjata dan angkatan militer. Kemajuan persenjataan pada abad ke-20 dipengaruhi oleh perkembangan industri persenjataan di negara-negara di Eropa. Dalam perkembangannya, persenjataan mendorong pecahnya Perang Dunia Pertama ini. Nah, dalam Perang Dunia Pertama ini sudah menggunakan gas beracun dan senapan mesin. Selain itu, juga sudah mulai berkembang pengeboman dari udara yang menggunakan pesawat terbang buatan Zeppelin dari Jerman. Serangan udara ini biasanya ditujukan buat warga sipil. Pada tahun 1805, Inggris berhasil mengalahkan Prancis dalam pertemuan Trafalgar. Sejak saat itu, Angkatan Laut Kerajaan Inggris menjadi armada terkuat di dunia. Pada tahun 1900, Jerman membuat rencana pembangunan sebuah armada untuk menentang kekuasaan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Nah, pada tahun 1906, Inggris berhasil membuat kapal perang besar di dunia yaitu Dreadnought dan Jerman menciptakan kapal selam yaitu U-boat. Yang selanjutnya adalah pembentukan aliansi. Kondisi di dunia yang menjelang Perang Dunia Pertama menyebabkan negara-negara di Eropa membentuk sebuah persekutuan. Nah, persekutuan ini dibentuk untuk melindungi sebuah negara yang merasa terancam oleh negara lain. Setiap kelompok persekutuan memiliki kesepakatan, di mana jika salah satu anggota persekutuan diserang, maka anggota lain akan membantu. Nah, adapun dua persekutuan yang terbentuk pada saat itu, yaitu yang pertama adalah Inggris, Rusia, dan Prancis membentuk persekutuan atau Triple Entente atau sekutu pada tahun 1907. Sedangkan Triple Entente ini menghadapi persekutuan Jerman, Italia, Austria, Hungaria yang bergabung dalam Triple Alliance yang dibentuk pada tahun 1882. Jerman juga membuat perjanjian rahasia dengan Rusia yang dikenal dengan perjanjian Reassure Treaty. Persetujuan untuk jaminan, yaitu isinya Jerman mendukung niat Rusia untuk merebut Bulgaria dan Rusia akan netral bila Prancis menyerang Jerman. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas tentang sebab umum Perang Dunia Pertama. Sekarang kita membahas tentang sebab khusus Perang Dunia Pertama. Sebab khusus ini dilatar belakangi oleh terbunuhnya Pangeran
Austria bernama Archduke Franz Ferdinand yang terbunuh di Sarajevo, Bosnia pada tanggal 28 Juni 1914-nya. Yang membunuh adalah Gabriel Princip, seorang anggota Black Hand dari Serbia. Nah, peristiwa inilah yang menjadikan Austria menyatakan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Dalam konflik ini, Austria dibantu oleh Jerman, sedangkan Serbia dibantu oleh Rusia. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini menjadikan Jerman menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. Kemudian disusul Prancis terhadap Jerman yaitu pada tanggal 3 Agustus 1914 dan Inggris terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus 1914. Sehingga semua negara-negara yang bergabung dalam Triple Alliance maupun Triple Entente terlibat dalam perang kecuali Italia. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa Perang Dunia Pertama ini terbagi menjadi dua persekutuan besar, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente. Nah, Triple Entente ini yang nanti berkembang menjadi blok sekutu, sedangkan Triple Alliance yang nanti berkembang menjadi blok sentral. Inilah negara-negara yang bergabung dalam blok sekutu. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Italia pertamanya tidak bergabung dalam Perang Dunia Pertama ini. Nah, Italia baru bergabung itu tahun 1915, Romania baru bergabung pada tahun 1916, sedangkan Yunani dan Amerika Serikat itu tergabung pada tahun 1917, Republik Demokratik Armenia dan Cekoslovakia itu 1918, dan yang menarik di sini adalah Rusia tidak lagi bergabung di tahun 1917. Nah, ada beberapa negara yang tergabung dalam blok sentral yaitu Bulgaria, Turki Utsmani, Austria-Hungaria, dan Jerman. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah jalannya Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu terjadi di front barat, front timur, dan laut. Kita awali dari periode 1914. Pada 1914, Jerman mulai bertempur dengan berusaha menguasai Prancis, Luxembourg, dan Belgia. Nah, ketiga negara tersebut berhasil dikuasai Jerman pada 1914. Nah, penguasaan Jerman terhadap Belgia tersebut melanggar syarat-syarat Perjanjian London. Karena di dalam Perjanjian London, Belgia merupakan wilayah netral yang tidak boleh terlibat perang. Oleh karena itu, akhirnya Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, Inggris mengirimkan pasukan BEF ke Prancis untuk menghadapi Jerman. Akan tetapi, pergerakan pasukan BEF yang telah dibantu Prancis dan Belgia tidak mampu menghadapi pergerakan pasukan Jerman. Bahkan, serangan Jerman menyebabkan pasukan Prancis untuk sementara dipindahkan ke Baudette. Pada tanggal 8 September 1914, pasukan Prancis berhasil menahan pasukan Jerman di sekitar Sungai Marne. Tanggal 5 Septembernya, pasukan Prancis dan Inggris menyerang kekuatan Jerman di Sungai Marne. Kemudian, pasukan ini mendapatkan bantuan dari divisi kelima Prancis dan pasukan PFE. Nah, dengan kedatangan ini, maka akhirnya pada tanggal 13 September 1914, Jerman memilih mundur ke daratan tinggi Kermain des Dams. Selanjutnya adalah periode 1915. Inggris memutuskan untuk melakukan pertempuran gerak cepat. Mengingat jumlah tentara Inggris lebih sedikit daripada jumlah tentara Jerman, maka Inggris memutuskan untuk mengambil masyarakat untuk bergabung dalam Perang Dunia Pertama ini atau menjadi tentara sukarela. Ajakan pemerintah Inggris ini disambut baik oleh masyarakat Inggris. Kemudian masyarakat Inggris berbondong-bondong mendaftar untuk menjadi tentara. Nah, tentara Kitchener ini terinspirasi dari nama Perdana Menteri Inggris yang pada saat itu bernama Lord Kitchener. Selanjutnya, pada tahun ini juga Amerika Serikat mulai terlibat Perang Dunia Pertama. Keterlibatan Amerika terjadi karena kapal selam Jerman U-20 menenggelamkan kapal penumpang Lusitania milik Amerika Serikat yang melintasi di sekitar Laut Irlandia. Sebenarnya di sepanjang tahun 1915 ini merupakan periode terburuk bagi pasukan sekutu. Kekalahan sekutu tidak lepas dari strategi Jerman yang menggunakan gas klorin. Walaupun pada kenyataannya gas klorin ini bertentangan dengan hukum internasional, tetapi Jerman berdalih bahwa pasukan Prancis terlebih dahulu menggunakannya.
Dan akhirnya hingga akhir tahun 1915 sekitar 16.000 pasukan sekutu tewas dan lebih dari 38.000 lainnya terluka. Selanjutnya adalah periode 1916 sampai dengan 1918. Kota Verdun menjadi sasaran penyerangan pasukan Jerman, di mana dalam serangan tersebut Jerman mengebom kota Verdun dengan tembakan arteri dan bom pesawat selama berhari-hari. Serangan ini menyebabkan benteng pertahanan Douaumont jatuh. Dalam waktu singkat, pertempuran Verdun telah berhasil menguras kekuatan militer Prancis. Akibatnya, pasukan Prancis yang berada di Somme ditarik untuk memperkuat pasukan Verdun. Nah, kedudukan Prancis di Somme itu dilanjutkan oleh Inggris. Kemudian, pasukan BEF di Somme menyerang garis pertahanan pasukan Jerman sehingga memicunya perang pertempuran di Somme. Tetapi dalam pertempuran ini, BEF mengalami kegagalan. Namun, kegagalan ini tidak menjadikan tentara Inggris menjadi berkecil hati, justru malah menjadikan semangat untuk terus menyerang garis pertahanan Jerman. BEF kemudian menyerang sebuah kota kecil di sekitar Ypres yang bernama Passchendaele. 5 November 1917, dengan bantuan pasukan Kanada, BEF berhasil menguasai Passchendaele. Akan tetapi, kedudukan BEF di Passchendaele hanya berlangsung selama 5 bulan. Karena pada April 1918, pasukan Jerman kembali berhasil merebut Passchendaele. Selanjutnya adalah jalannya Perang Dunia I di front timur. Laut Baltik dan Laut Merah menjadi lokasi terjadinya serangan front timur. Tahun 1915, Sekutu membantu Rusia melawan Jerman. Sekutu mengawali penyerangan ke daerah Gallipoli dengan mengebom benteng-benteng Turki yang difungsikan sebagai pelindung area Dardanella. Akhir dari konflik ini adalah kekalahan Sekutu. Kekalahan pasukan Sekutu pada pertempuran Gallipoli tidak disebabkan oleh superior pasukan Turki dan Jerman. Kekalahan ini lebih disebabkan karena Sekutu tidak bisa beradaptasi dengan medan pertempuran, di mana medan pertempuran itu berupa hutan rimba dan perbukitan berbatu serta sengatan sinar matahari yang sangat terik, dan juga pastinya kalah strategi. Selanjutnya adalah jalannya Perang Dunia I di lautan. Selama Perang Dunia I, lokasi pertempuran laut di laut hanya 2 tempat, yaitu di Kepulauan Falkland dan di Jutland. Oke, yang pertama ada di Kepulauan Falkland. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1914. Pertempuran diawali dengan Angkatan Laut Inggris yang mengirim bala bantuan ke Kepulauan Falkland. Nah, akhir dari konflik ini adalah kekalahan Jerman. Selanjutnya adalah pertempuran yang ada di Jutland. Pertempuran yang ada di Jutland ini terjadi pada tahun 1916, di mana Inggris dibantu oleh Amerika Serikat. Dalam konflik ini, baik Jerman maupun Inggris sama-sama mengklaim sebagai pemenangnya. Memang pada awalnya Jerman memang memenangkan pertempuran yang ada di Jutland ini. Namun seiring berjalannya waktu, Inggris lebih unggul dalam pertempuran ini. Ditambah lagi ketika Amerika Serikat membantu blok Sekutu. Dan hingga akhir perang, angkatan pasukan Jerman hanya dapat bertahan di pelabuhan hingga akhir Perang Dunia Pertama. Akhir Perang Dunia Pertama, pada tahun 1918, pasukan Sekutu berhasil menembus garis pertahanan Jerman di Hindenburg. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama dengan kemenangan blok Sekutu dan kekalahan blok sentral. Nah, setelah peristiwa tersebut mulai sudah dibicarakan tentang perjanjian-perjanjian damai untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang masih ada. Berikut ini adalah beberapa perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan pasca terjadinya Perang Dunia Pertama.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat dari Perang Dunia Pertama. Dampak dari Perang Dunia yang pertama adalah bidang politik. Yang pertama adalah terjadinya perubahan teritorial, daerah jajahan Jerman dikuasai oleh sekutu. Yang kedua, berkembangnya paham baru seperti fasisme, nasionalisme, demokrasi, dan diktatorisme. Yang ketiga, munculnya negara-negara baru yang merdeka. Dampak selanjutnya adalah dampak bidang ekonomi. Pasca Perang Dunia Pertama terjadi kekacauan dalam bidang ekonomi, di mana Amerika dan Kanada terjadi kelebihan produksi, sementara perindustrian di Jerman mengalami kehancuran. Sejak tahun 1923, dunia dilanda krisis ekonomi. Nah, dalam menghadapi depresi ekonomi ini, Amerika Serikat menerapkan sistem isolasi ekonomi. Amerika tidak akan mengambil bagian dalam hubungan internasional. Selama depresi ekonomi ini, Amerika adalah negara satu-satunya yang penduduknya dapat mengendarai mobil, mendengarkan radio, dan menyaksikan film. Selanjutnya adalah dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial menimbulkan paham baru yaitu materialisme dan terjadinya gerakan buruh serta munculnya undang-undang sosial. Sedangkan dampak yang keempat dalam bidang kerohanian, perang menimbulkan perasaan takut dan khawatir. Nah, oleh karena itu, sebagian bangsa-bangsa di dunia menginginkan adanya organisasi perdamaian agar mereka terbebas dari perasaan takut. Demikian penjelasan tentang Perang Dunia Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.